Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan mohon maaf untuk bacaan panjangnya, saya susah sekali bikin, jadi ya udah kali ini aja, ini pun gak akan terlalu panjang. Dan ini tentang pesan dari semesta aja ya. Apa sih pesannya untuk kalian para Taurus? Oke, kita buka satu persatu. Taurus, ada Eight of Sword. Ada Taurus yang merasa berada di keadaan yang menjebak dirinya sehingga tidak bisa kemana-mana. My dear Taurus, kemarin itu ada full moon. Jadi kalau kalian merasa ada sedikit rasa nggak enak, mungkin itu hanya disebabkan oleh si full moon tersebut ya. Dan jebakan ini sebenarnya hanya ada di kepala kalian. Kalau kalian terus berpikir positif, apapun itu pasti bisa keluar dari permasalahannya. Atau nanti permasalahannya akan lewat. Ya tentu saja kalian gak akan terus menerus di keadaan ini, Eight of Swords ya. So jangan khawatir, kalaupun kalian sekarang berada di keadaan dimana kalian memikirkan, agak susah nih ya keluar dari permasalahan ini misalnya gitu ya, jangan khawatir loh my dear Taurus, nanti pasti kalian bisa keluar dari apapun itu yang sedang membelenggu kalian atau kalian merasa terjebak di situasi yang seperti itu. Oke, coba kita lihat kartu yang mendampinginya ya. Dan kartu yang mendampinginya adalah, coba, Nine of Wands. Oke, so intinya adalah bagaimana kalian mengantisipasi setiap keadaan ya. Dan itu bukan hal yang rumit atau susah untuk dilaksanakan. Apapun itu pasti kalian sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan. Jalan keluarnya bagaimana. Sebenarnya kalian udah tahu. Cuma kadang-kadang kalau orang lagi kalut ya, udah hilang deh tuh ya, udah bubar semua yang ada di kepala. Yang ada adalah rasa kayak ingin cepat-cepat keluar dari permasalahan ini. Cuma kadang-kadang kan butuh waktu ya. So nggak usah khawatir my dear Taurus, nanti akan bisa keluar dari apapun yang menurut kalian ini susah banget nih keluar dari permasalahan ini gitu. Coba kita buka kartu selanjutnya ya. Ya, beberapa Taurus memang berada di situasi yang membuat sakit hati karena ada Three of Swords ya. Jadi galaunya tuh karena keadaan ini, keadaan yang kayak mendua atau keadaan dimana ada orang ketiga yang masuk di hubungan atau si Taurusnya sendiri yang jadi orang ketiga. Jangan ya, kalau itu sih jangan ya. Saya sarankan jangan, kalau kalian yang orang ketiganya mah jangan. Tapi kalau kalian berada di situasi yang seperti ini, ada tiga party atau tiga pihak yang berada di satu situasi tertentu dan membuat kalian merasa terjebak dan kalian benar-benar ingin keluar. Sebenarnya kalau dilihat dari kartunya, kalian tuh udah tahu udah tahu bahwa ini bakalan bikin kalian susah, ini bakalan bikin kalian ada di Eight of Swords ini. Kalian tuh udah tahu. Cuma sebagai manusia ya, manusiawi banget kalau kalian tuh nggak mengantisipasi itu karena mungkin ngedengerin kata hati, mungkin ngedengerin kata orang lain dan lain sebagainya gitu loh Taurus. Di sini kalau saya lihat ini masalah percintaan ya, balik lagi seperti yang saya bilang, kalau kalian jadi orang ketiganya, hus pergi aja, kalian jangan involve di situasi kayak gini. Tapi kalau kalian yang mendapatkan bahwa ada orang ketiga yang involve di satu hubungan percintaan, ya coba dipikirin lagi. Kalau kalian bersama dengan seseorang dan seseorang itu yang memasukkan pihak ketiga itu ke dalam kehidupan kalian, berarti kan orang tersebut ya tidak benar-benar baik untuk kalian. Itu aja sih ya. Oke, waduh, ini agak lumayan berat ya my dear Taurus. Oke, gak apa-apa, saya taruh aja di situ. Kita lihat kartu yang selanjutnya ini tentang apa. Sekali lagi tidak akan panjang beneran, saya bikinnya sedikit-sedikit aja, yang penting ada ya. Oke.
Yang kedua adalah Knight of Cups. Ini untuk Taurus yang sedang menunggu seseorang yang menurut kalian adalah Prince Charming atau Princess Charming gitu. Orang yang kalian tunggu-tunggu sebagai idealah yang akan menjadi love of your life gitu ya. Menjadi sosok yang kalian cintai dan kemudian kalian beneran ingin bersama si orang tersebut. Sementara situasi pertama tadi masih ada sakit hati, mungkin dari sakit hati masa lalu dan lain sebagainya. Kalau enggak ya kalian mau menunggu si pangeran atau si putri ini datang, bisa aja sih. Apakah akan datang? Kalau kartunya bilang datang, permasalahannya adalah apakah orang itu yang cocok untuk kalian. Nah, itu kita bisa lihat kalau secara personal ya. Kalau secara general gini, ya saya bukain kartu aja lagi untuk kalian ya. Sebenarnya siapa sih yang datang? Ya, siapa sih yang akan datang kepada kalian? Ya, ini timeless. Oh, wow. Ada The Magician. Jadi yang sebenarnya akan datang kepada kalian, atau sekarang udah datang mungkin ya, itu adalah orang yang kalian idam-idamkan selama ini, orang yang kalian pikirin, orang yang kalian bilang, saya mau loh dia tuh jadi pasangan saya gitu. Jadi the one ya, he is the one atau she is the one gitu. Jadi orang yang benar-benar selama ini dinanti-nantikan, mungkin masuk ke dalam doa kalian ya, karena ada The Magician nih kan, kayak wish something, meminta sesuatu hal tersebut gitu, yang berhubungan dengan orang yang akan membawa ya sesuatu yang berhubungan dengan cinta gitu ya. Oke, coba kita lihat sukses gak sih? Gosip. Kartu selanjutnya malah gosip. Jadi ya terlihat di sini kalau dihubungkan dengan kartu pertama tadi, sepertinya memang orang yang kalian harapkan itu sekarang masih terikat dengan seseorang yang lain. Jadi belum bisa sepenuhnya bersama kalian. Ya kalau masih hubungannya misalnya berpacaran, belum jadi suami istri, belum menikah gitu ya, mungkin masih ada kemungkinan namanya penjajakan, yang mana yang cocok gitu ya. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang sudah menikah misalnya gitu ya Taurus, kalau saya bilang sih nggak usah diarep, jangan gitu. Ya posisi itu tidak akan bagus dan tidak akan enak. Kalaupun dia datang untuk kalian, ya ujung-ujungnya nggak akan bagus juga menurut saya sih gitu. Menurut kartunya sih ya tetap bisa datang, cuma kan kita punya free will ya, kalian punya apa, kondisi di mana kalian bisa memilih ya mau terima orang itu atau enggak gitu, sedangkan orang itu udah ada yang punya ya kan. Oh, kartu selanjutnya adalah The Strength atau kekuatan, dan ini adalah kartunya Leo. Jadi bisa saja orang tersebut adalah berzodiak Leo, tapi tidak harus ya. Di sini sih terlihatnya memang unsur api ya, jadi elemennya api. Jadi mungkin kayak Leo, kemudian Aries atau Sagittarius, tapi tidak harus begitu. Tapi yang jelas kenapa Taurusnya agak gundah gulana ya? Karena biasanya orang-orang yang berelemen api itu memang punya semangat untuk ngejar ya kan, ngejar si Taurus misalnya gitu kan. Terus yang dikejar juga rasanya dikejar gitu kan, ada rasa-rasa gimana. Dan itu kalau kita hubungin dengan percintaan tadi ya, tapi kan ini secara general, readingan ini secara general, jadi tidak melulu tentang percintaan, walaupun yang terasa lebih kuat nih di sini nih di readingan yang kali ini tuh emang percintaan sih. Ada Five of Wands tapi terbalik. Sebelumnya memang sudah pernah berkonflik ya dengan pihak ketiga, tapi karena Taurus mempunyai pendirian yang kuat dan
Taurus tuh loyal gitu dan menapak bumi ya, jadi nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi ya kalian bisa mengatasi itu, tapi konfliknya tentu saja walaupun bisa diselesaikan di awal, bisa saja nanti akan terjadi lagi. Kenapa? Karena kalau melibatkan tiga pihak itu akan ada terus dan terus dan terus lagi dan lagi dan lagi gitu. Ya, enggak sih ya. Taurus bukan orang yang suka ngerebut ya, enggak sih. Saya bisa lihat itu. Ada movement, ada the chariot. Bahkan akan sangat gampang bagi Taurus untuk keluar, benar-benar keluar dari permasalahan itu atau situasi yang nggak enak itu. Benar-benar bisa mengendalikan diri, bahkan tidak berkonflik. Itu Taurus ya. Jadi situasi apapun nih, kalau yang tadi saya bilang percintaan, karena memang kuat banget berasanya percintaan ya, tenang aja, kalian pasti akan bisa keluar dari permasalahan ini. Seberapa cepat ya tergantung kalian masing-masing sebenarnya. Tapi saya melihat kalian tidak akan stuck lagi seperti di kartu pertama di Eight of Swords yang stuck gitu, enggak. Tenang, kalian masih bisa keluar dari permasalahan itu ya. Mau itu percintaan, mau itu, kalau enggak Mbak Lucy saya lagi nggak mikirin percintaan, saya mikirinnya pekerjaan. Oke. Tapi ada third party situation juga di pekerjaan, misalnya kalian punya dalam tanda kutip saingan gitu, orang yang berusaha menjatuhkan kalian atau orang yang berusaha ngegeser kalian di hubungan pertemanan ataupun pekerjaan, itu bisa juga ya Taurus ya. Oke, kartu selanjutnya bagus banget, Ace of Pentacles. Yang akan datang menyongsong di depan kalian nanti, yang perlu kalian songsong adalah ini. Ada Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu bicara tentang kesempatan, dan terutama ini berhubungan dengan keuangan tentu saja, karena Pentacles kan karir keuangan gitu ya, bisnis gitu ya. Jadi yang ada di depan kalian ini adalah Ace of Pentacles. Ketika kalian sudah keluar dari segala permasalahan yang di depan tadi sudah saya sebutkan, yang datang ini prosperity ya. Yang akan datang ke kalian adalah sesuatu hal yang luar biasa yang akan membuat kalian, wow, saya maunya kayak gini nih, saya nggak mau terlibat sama sesuatu yang nggak enak kayak gitu ya. Apakah ada kendalanya? Nggak ada, the word. Bahkan semesta mendukung kalian untuk hal ini. Semesta mendukung kalian untuk mendapatkan kesempatan baik yang luar biasa di dalam kehidupan kalian para Taurus. Kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hal yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Oke, so luar biasa banget. Terutama kalau kalian udah bisa menyelesaikan permasalahan yang di depan tadi ya. Oke. Oh, crossroad. Ada Two of Swords. Ini bikin kalian bimbang. Nggak, sebenarnya gini. Crossroad di sini adalah situasi maaf, dimana kalian tahu ketika kalian memilih yang benar, ya kan, keluar dari third party situation tadi yang bikin sakit hati dan terzolimi dan lain sebagainya, kalian akan mendapatkan yang tadi ya, prosperity tadi atau Ace of Pentacles tadi. Cuma crossroad di sini adalah perasaan mendua di dalam hatinya Taurus. Gimana caranya saya keluar, itu satu. Kedua, saya sebenarnya tidak pingin gitu. Saya pengennya masih ada di posisi itu, tapi kata pembaca tarot satu ini nggak bisa gitu. Harus keluar. Jadi ya crossroadnya di situ sih. Perasaan bingungnya tuh di situ gitu. Kalau tanya ke saya selalu dengan gamblang bicara. Ketika kalian berada di posisi third party situation ya, menjadi orang ketiga, ya harusnya kalian keluar jauh-jauh dari posisi itu, karena nggak akan baik untuk kehidupan gitu sih ya. Oke, coba ini kartu terakhir saya buka. Ace of Cups-nya terbalik sih. Ini bukan berarti oh kalian gak akan dapet berkah, bukan. Karena memang akan ada pilihan tersendiri untuk kalian para Taurus. Mengusahakan cinta tapi bikin enggak bahagia karena orang itu juga masih terikat dengan yang lain, misalnya kayak gitu. Atau ya udah meninggalkan itu ya, tapi mendapatkan tadi Ace of Pentacles gitu.
Mau milih yang mana? Ya, kalau tanya ke saya sih, saya milih Ace of Pentacles, ya gak sih? Ya sudah, nggak apa-apa, nggak dapet si dia. Yang penting hidup saya bisa menghidupi diri sendiri, terus bisa misalnya jalan-jalan gitu karena punya berkat, punya banyak uang untuk kita membahagiakan diri sendiri gitu. Karena sekali lagi, my dear Taurus, kebahagiaan itu kan tidak tergantung dengan orang lain. Kebahagiaan itu kita sendiri yang diciptakan. Ada dia atau nggak ada dia, harusnya kita bahagia gitu. Kenapa kita harus menggantungkan kebahagiaan kita pada seseorang gitu? Seorang itu juga punya hati, punya pikiran yang mungkin suatu hari berubah. Namanya juga manusia, kita juga begitu kok gitu kan. Eight of Cups-nya terbalik, look. Oke, memang kalau kalian memilih keuangan, karir, dan bisnis, di bacaan yang ini memang terlihat obvious, terlihat bahwa ya percintaannya jadi dada babai gitu kan. Dan itu mungkin yang bikin kalian tadi berada di persimpangan ya, crossroad, karena bingung gitu. Nggak mau sendiri, aku maunya sama dia. Ada yang bilang kayak gitu ya. Loh, ketika semua itu berlalu, ketika kalian bisa memilih bahwa ya udah, berada di third party situation itu nggak enak, berada di tadi tiga pedang itu nggak enak. Jadi ya udahlah, toh akan ada kesempatan baru di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Ya udah, itu aja yang difokuskan, dan akhirnya ada new beginning kan. Ini ada the full new beginning, akan ada sesuatu hal yang baru, akan ada petualangan baru, dan itu memang tidak melibatkan kalian dengan orang itu gitu, atau pihak itu atau pihak-pihak itu, tapi dengan kalian sendiri. Dan saya yakin kalian akan jauh lebih bahagia dengan keadaan tersebut, seriously. Oke? Pertanyakan satu hal sebelum saya tutup ya. Pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. Yes tapi 5. Jawabannya yes, tapi ada tapinya. Sedikit banyak tidak bisa yes, tapi mungkin tidak akan membuat kalian bahagia. Itu aja sih yang bisa saya berikan sebagai jawaban ya. Dan pesan dari Angel's Guide, coba. Surrender, menyerah. Kata Angel's Guide suruh menyerah. Menyerah sama siapa? Menyerah kepada jalan hidup ya. Tidak bisa memaksakan diri gitu maksudnya. So my dear Taurus, itu tadi bacaan kalian ya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi kapan ya? Kapan-kapan kalau saya ada waktu untuk bikin bacaan panjang. Oke, sementara ini yang pendek-pendek aja boleh dilihat. Terima kasih sudah selalu hadir, selalu berbahagia, selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan ya, Taurus. Salam light, angel, and love, and bye-bye.